Perkenalkan, saya Widya Siti Najwa Aulia Rahma. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini adalah video untuk ujian tengah semester mata kuliah Final Valid Literasi Digital. Di video ini, saya akan membahas tentang buku yang berjudul Kecanduan Game Online. Kecanduan game bukan hanya sekedar hobi yang berlebihan, tapi juga masalah serius yang bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosial kita. Mari kita bahas lebih lanjut, apa itu kecanduan game, bagaimana dampaknya, dan bagaimana solusinya. Selamat menonton! Pada tanggal 18 Juni 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. WHO menambahkan kecanduan game ke dalam International Classification of Disease atau ICD versi terbaru. ICD ini adalah sistem yang berisi daftar penyakit, berikut gejala, tanda, dan penyebabnya yang dirilis oleh WHO. Kecanduan game bisa disebut penyakit karena memenuhi 3 faktor. Yang pertama, seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game, lalu seseorang mulai memprioritaskan game di atas kegiatan lain, dan seseorang terus bermain game meskipun ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Menurut WHO, ketiga hal ini harus terjadi selama 1 tahun sebelum diagnosis dibuat. Nah, memang keputusan WHO yang menetapkan kecanduan game sebagai penyakit mental menimbulkan kontroversi. Sebagian ahli setuju bahwa kecanduan game adalah penyakit mental, sedangkan sebagian ahli yang lain mengatakan bahwa kecanduan game bukanlah penyakit. Di luar kontroversi yang masih terjadi, sebelum WHO mengeluarkan keputusan yang menyebut bahwa kecanduan game adalah salah satu penyakit gangguan mental, masalah kecanduan game, khususnya game online, telah menarik perhatian beberapa peneliti, termasuk tim penulis. Lalu di sini ada kriteria diagnostik. Pembahasan ini menggunakan kriteria DSM-V atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima untuk mendefinisikan kecanduan game online sebagai gangguan perilaku yang ditandai dengan hilangnya kontrol, preokupasi yang berlebihan terhadap game, penarikan diri dari aktivitas lain, dan konsekuensi negatif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, dampak negatif dari kecanduan game online. Yang pertama itu kesehatan fisik, seperti kelelahan, gangguan tidur, masalah penglihatan, sindrom carpal tunnel, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, isolasi sosial, agresif, dan gangguan perhatian. Dan selanjutnya hubungan sosial seperti konflik dengan keluarga dan teman, hilangnya minat pada interaksi sosial di dunia nyata, dan isolasi sosial. Lalu pendidikan dan pekerjaan seperti penurunan prestasi akademik, ketidakhadiran di sekolah dan tempat kerja, dan kehilangan pekerjaan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai motivasi dan fungsi dari game online. Pertama itu sebagai pelarian, melarikan diri dari stres, masalah, atau emosi negatif di dunia nyata. Lalu untuk hiburan, mencari kesenangan dan kegembiraan. Selanjutnya itu sosialisasi, berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan sosial itu termasuk ke dalam fungsi dan motivasi dari bermain game online. Selanjutnya prestasi, seperti meraih pengakuan dan penghargaan di dunia virtual. Dan terakhir identitas, menciptakan dan mengekspresikan identitas diri yang ideal. Next, strategi pencegahan kecanduan game online. Yang pertama, terapi individu, seperti melakukan cognitive behavioral therapy atau CBT untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang maladaptif. Lalu yang kedua, terapi keluarga, memperbaiki komunikasi dan hubungan dalam keluarga. Lalu yang ketiga, terapi kelompok, memberikan dukungan sosial dan berbagi pengalaman dengan orang lain yang mengalami masalah serupa. Terakhir, farmakoterapi, penggunaan obat-obatan untuk mengatasi gejala depresi, kecemasan, atau gangguan perhatian yang mungkin menyertai kecanduan game online. Kecanduan game online adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang komprehensif. Dengan memahami mekanisme adaptif, faktor risiko dan motivasi yang mendasari perilaku bermain game online, serta penerapan strategi intervensi dan pencegahan yang efektif,
kita dapat membantu individu yang mengalami kecanduan game online untuk memulihkan kualitas hidup mereka dan mencegah generasi muda dari bahaya kecanduan ini. Demikian pembahasan mengenai kecanduan game online. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.